ngukir huruf M di perutnya Brian. Yang paling gila, dia motong titiunya si Brian. Halo guys, balik lagi sama aku, Acini. Aku udah lama banget nggak bikin video itu karena aku bingung mau bikin apa. Tapi kali ini aku mau bikin video tentang cerita-cerita anak-anak kecil yang psikopat sejak dini. Mungkin cerita ini beberapa dari kalian udah pada tahu ceritanya gimana, tentang apa, tapi kalian simak aja, oke? Oke, langsung aja aku ceritain cerita yang pertama. So, cerita yang pertama aku bakal nyeritain tentang Mary Bell, anak kecil yang baru 11 tahun tapi udah ngebunuh 2 orang temennya sendiri. Jadi pembunuhan pertama Mary Bell ini dilakukan sehari sebelum Mary Bell ulang tahun, tepatnya pada tanggal 25 Mei 1968. Nah, pas sehari sebelum dia ulang tahun ini, dia ngajak Martin Brown, korbannya yang pertama, yang which is dia umurnya baru 4 tahun, ke sebuah rumah kosong di Scotswood, Newcastle, Inggris. Jadi di rumah kosong itu Mary Bell nyekik si Martin tepat di lehernya, dan Martin juga otomatis meninggal di situ. Tapi karena cekikannya belum terlalu kuat karena Mary Bell juga masih kecil, jadi polisi tuh nggak menemukan bukti kekerasan di tubuhnya Martin Brown. Tapi Mary Bell nggak pernah berusaha buat nutupin kalau dia itu pembunuhnya si Martin gitu. Dia nggak berusaha nutupin. Karena itulah dia ngajak teman sekolahnya si Norma Joyce yang usia 13 tahun buat nerobos rumah penitipan bayi di daerah yang sama. Nah, di atas kasur di salah satu kamar rumah penitipan bayi tersebut, dia nulis surat yang intinya dia ngaku kalau dia itu yang ngebunuh si Martin Brown. Nah, kertas pertama itu Mary Bell nulis kayak gini, yang intinya dia udah ngebunuh gitu. Terus kertas kedua dia nulisnya kayak gini, yang intinya dia ngaku kalau dia telah membunuh Martin Brown. Kertasnya Mary Bell ini sempat dilaporin ke polisi, tapi polisi tuh bukannya ditindak, malah polisi tuh nganggapnya itu cuma lelucon anak kecil doang. Dan polisi juga sempat ngetawain kertasnya si Mary Bell ini. Belum tahu aja polisi nih. 2 bulan kemudian Mary Bell ini ngajak lagi si Norma buat ngelakuin kejahatan lagi, tapi ini di level yang beda. Mary ini ngajak Norma buat ngelakuin pembunuhan, tapi karena Norma juga termasuk ngefans gitu sama si Mary Bell, jadi dia nurut-nurut aja sama ide gilanya si Mary Bell. Nah, Mary Bell sama si Norma ini nentuin nih siapa yang bakal dia bunuh selanjutnya. Nah, mereka nentuin korban berikutnya adalah Brian Howe yang usianya baru 3 tahun. Nah, pembunuhan Brian Howe ini dilakuin sama Mary Bell sama Norma pada tanggal 31 Juli 1968. Jadi si Brian Howe ini diajak ke lapangan kosong, sama pembunuhannya juga dicekik sama si Mary Bell. Nah, terus pas Brian udah mati, Mary Bell sama si Norma itu ninggalin mayatnya Brian gitu aja gitu di lapangan kosong tersebut. Namun karena jiwa psikopatnya Mary ini masih ada gitu, nggak cukup cuma ditinggalin gitu aja si Brian ini. Dia balik lagi beberapa jam kemudian buat ngelakuin hal gila, yaitu dia bawa gunting dari rumahnya buat ngukir huruf M di perutnya Brian. Bayangin cuy, tanpa rasa bersalah apapun, dengan ketenangan yang bener-bener tenang banget, dia ngukir huruf M di perutnya Brian. So impressive. Bukan cuma itu doang, abis itu dia langsung motong rambutnya si Brian, nyayat kakinya, terus yang paling gila dia motong titiunya si Brian, masih kecil. Allahu Akbar. Nah, kematian si Brian ini bikin geger semua warga di Scotswood cuy. Jadi polisi ini nyari tahu siapa nih yang udah ngebunuh si Brian gitu. Lagi buntu-buntunya tiba-tiba polisi nemu titik terang, yaitu tingkahnya Mary Bell di pemakaian Brian tuh aneh. Jadi pas di pemakaiannya Brian, Mary ini di luar rumahnya Brian bersembunyi terus ketawa-ketawa sambil gosok-gosokin tangannya dia sendiri. Tapi karena cuma kayak gitu doang, jadi polisi juga nggak langsung narik kesimpulan kalau Mary ini pembunuhnya gitu. Nah, setelah melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan, akhirnya polisi menemukan bukti atas kecurigaan mereka terhadap Mary melalui pengakuannya si Norma. Saat itu langsung mulai persidangan yang pertama, itu pada tanggal 17 Desember 1968. Tapi pas di persidangan pertama, Norma sama si Mary Bell ini saling menyalahkan satu sama lain. Jadi si Mary ini ngakunya kalau dia tuh cuma disuruh sama si Norma, semua otak dibalik pembunuhan itu si Norma otaknya gitu. Tapi setelah ngejalanin persidangan yang alot, akhirnya Mary ngakuin semua kejahatannya dia. Pas ditanya di persidangan kenapa Mary tega melakukan hal itu, Mary, anak kecil yang masih 11 tahun, malah ngejawabnya itu tuh semata-mata untuk kenikmatan dan kepuasan dirinya sendiri.
emang psikopat. Mary langsung diputusin bersalah dan dipenjara 12 tahun di Red Bank, yaitu penjara anak. Dia dibebaskan pada tahun 1980 pas usianya 23 tahun, dan karena kejahatan Mary ini termasuk kejahatan yang di bawah umur, jadi pas dia dibebasin dia dikasih identitas baru, dan kita juga nggak tahu di mana sekarang Mary Bell ini. Apa sih alasan atau kenapa otaknya si Mary Bell ini bisa ngelakuin hal-hal jahat tersebut? Ternyata Mary Bell ini dari kecil udah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kasar dari ibunya sendiri. Mary ini dilahirkan oleh seorang ibu bernama Betty McCricket. Bahkan nih pas Betty baru ngelahirin si Mary, Betty langsung bilang, "Tolong jauhin benda ini dari saya." Padahal itu anaknya sendiri, coy. Jadi si Betty ini, dia itu seorang pekerja seks komersial yang spesialisnya tuh BDSM ya. Jadi si Betty ini dapat Mary juga ya nggak sengaja karena ngelakuin profesinya dia sendiri. Bahkan pas Betty masih mengandung Mary, Betty tuh masih ngelakuin pekerjaannya dia sebagai PSK gitu. Dia nggak tahu siapa bapak biologis dari si Mary. Bahkan Mary tuh pas kecil, Mary pernah nanya sama si Betty kalau sebenarnya dia tuh anaknya siapa gitu. Tapi dengan tanpa rasa bersalah si Betty ngebisikin si Mary. Betty bilang ke si Mary kalau kamu adalah bibit setan, kata si Betty ke Mary ini. Tapi walaupun kayak gitu, si Mary nganggep kalau bapak kandungnya itu si Billy, yaitu dia laki-laki yang dinikahin sama Betty ketika Mary masih bayi. Jadi Mary percaya tuh si Billy bapaknya dia. Pokoknya Betty ini akhlakless lah, dia nggak punya akhlak. Pokoknya dia orang yang alkoholik ekstrim. Dia juga terkenal dengan kondisi emosional yang nggak stabil. Bahkan keluarganya Betty tuh sampai ngasih pengakuan kalau si Betty ini pernah nyoba bunuh si Mary beberapa kali gitu. Pertama pas Mary jatuh dari jendela, dan kedua pas Betty ini berusaha ngasih obat tidur ke Mary, ke anaknya sendiri, dengan dia bilangnya ke Mary tuh kalau itu tuh permen biar si Mary dead. Tapi karena pas mau dibunuh Mary ini nggak mati-mati, jadi Mary ini dengan otaknya yang agak kesleo sedikit ya, dia memanfaatkan si Mary buat ngejalanin kerjaan yang sama kayak dia. Jis dia masih kecil tapi dipaksa buat ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Bahkan sejak usianya 4 tahun Mary udah menjalani profesi seperti ibunya. Ibunya menjual Mary ke klien-kliennya yang pedofil gitu. So miris. Nah karena Mary ini udah mendapat penganiayaan dari kecil secara fisik dan psikis, jadi Mary ini mengalami kerusakan prefrontal cortex, yaitu kondisi di mana sebuah area krusial di dalam otak yang merencanakan perilaku, kognitif, ekspresi kepribadian, serta pengambilan keputusan, termasuk cara memahami berperilaku sosial. Kerusakan ini tuh umum didapetin para psikopat-psikopat. Teman-temannya Mary di sekolah juga sering nemuin Mary menganiaya para hewan-hewan gitu. Hewan-hewannya itu dicekik. Mary juga pernah mencoba menyakiti teman-temannya yang lain, juga dengan cara dicekik. Mungkin Mary melakukan itu karena Mary sering ngelihat ibunya dicekik sama kliennya, karena ibunya juga kan ngelakuin pekerjaan seks komersial yang emang kayak gitu. Pas masa hukumannya selesai, Mary masih diwajibkan untuk rehabilitasi 1 tahun di Asham Grange, sebuah penjara terbuka yang spesialis menyembuhkan orang-orang seperti Mary. Dia juga belajar hal-hal di penjara, di tempat rehabilitasi tersebut, dan dia juga berkenalan dengan laki-laki yang kelak akan menjadi pasangan dia sendiri. Lanjut kita ke cerita yang kedua. Jadi cerita yang kedua ini menceritakan tentang kisah Jasmine Richardson, yaitu seorang anak yang berusia 12 tahun tapi sudah membunuh keluarganya sendiri, which is itu bapaknya, ibunya, sama adiknya sendiri. Jadi Jasmine ini dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang ramah, yang pintar bersosialisasi gitu. Pokoknya dia ramah sama semua orang. Tapi semuanya berubah pas dia ketemu sama laki-laki bernama Jeremy yang usianya terpaut jauh sama dia, usianya 23 tahun. Jadi dia tuh berhubungan sama Jeremy dari usia dia 11 tahun. Karena Jeremy juga, si Jasmine ini jadi make upan buat biar muka dia lebih kelihatan lebih dewasa gitu. Kehidupan Jeremy sendiri, yaitu pacarnya si Jasmine, itu nggak seindah kehidupannya si Jasmine. Jeremy ini sering dibully, dan Jeremy ini termasuk freaks. Dia sering nganggep dirinya tuh serigala jadi-jadian yang udah usianya tuh udah 300 tahun. Dan pernah juga si Jeremy ini mencoba untuk bunuh diri. Nah pas ibu, bapak, dan adiknya si Jasmine ini tahu soal hubungannya Jasmine sama Jeremy, karena mereka juga terpautnya jauh 11 tahun gitu jarak usia mereka, jadi
keluarganya Jasmine ini melarang keras hubungannya si Jasmine sama Jeremy. Mereka juga selalu mencoba untuk memisahkan Jeremy sama Jasmine, tapi karena dibutakan oleh cinta ya, si Jasmine ini ya tetap aja sama si Jeremy. Bahkan ibu bapaknya Jasmine ini, Mark sama si Debra, bahkan ngurung si Jasmine biar nggak ketemu sama si Jeremy. Nah, karena itulah si Jasmine tuh jadi dendam sama bapak ibunya. Dia langsung mikir kalau mending bapak ibunya mati aja deh, katanya gitu. Nah, karena Jeremy udah muak sama perlakuan ibu bapaknya si Jasmine, si Jeremy ini nulis di blognya kalau dia nulis kayak gini intinya. Jeremy bilang kalau ibu bapaknya Jasmine ini nggak adil. Mereka nggak tahu apa-apa tentang hubungan dia dan Jasmine. Jadi si Jeremy ini pengen ngegorok lehernya bapak ibunya ini. Dan Jeremy juga bilang darah mereka akan menjadi bayarannya. Tapi menurut polisi rancangan itu tuh sebenarnya dibuat sama Jasmine, blog itu, karena diketahui kalau blognya Jeremy itu nyambung sama emailnya si Jasmine. Pas Jeremy tahu rencana si Jasmine, Jeremy bilang, aku suka rancangan itu, tapi kayaknya kita harus lebih kreatif, kata si Jeremy kayak gitu. Bahkan si Jasmine ini dengan cerdasnya dia ngasih tahu ke kawan-kawannya, ke teman-temannya rencana pembunuhan dia ke keluarganya. Tapi karena ya teman-temannya nganggapnya itu cuma bercandaan doang. Sehari sebelum pembunuhan itu, Jeremy sama Jasmine nonton film Natural Born Killer, yaitu film yang rilis pada tahun 1994. Kemudian pada tanggal 23 April 2006 di rumah ibu bapaknya Jasmine, mereka berdua, Jasmine sama Jeremy ngelakuin rencana mereka. Nah, pada malam harinya tuh si Jeremy nusuk ibunya Jasmine, si Debra, dengan ya kurang-kurangnya 12 kali tusukan. Terus habis nyerang Debra alias ibunya si Jasmine, si Jeremy langsung nyerang bapaknya Jasmine, si Mark. Tapi bapaknya Jasmine ini berusaha ngelawan Jeremy, tapi tetap aja bapaknya Jasmine ditikam sama Jeremy sampai tewas. Pas ibu bapaknya mati, Jasmine sama Jeremy nggak berhenti di situ. Mereka naik ke lantai atas ke kamarnya adik lelaki Jasmine, yaitu Jacob. Nah, si Jasmine ini nikam adiknya tepat di dada. Abis si Jasmine nusuk Jacob di tepat di dadanya, lanjut sama si Jeremy gorok lehernya si Jacob. 2 jam setelah kematian keluarganya, Jasmine sama Jeremy masih sempet-sempetnya bersenda gurau di restoran deket rumahnya, coy. Nah, keesokan harinya para tetangga tuh nemuin keluarganya Jasmine yang udah diserang. Para tetangganya juga langsung nelpon ke polisi. Nah, pas polisi datang, polisi udah ngelihat mereka tuh pada bergeletakan di lantai. Polisi ini masih mencoba untuk menolong gitu, maksudnya keluarga ini masih bisa diselamatin apa enggak. Tapi satu keluarga ini, Mark, Debra sama Jacob, nggak ada yang bisa diselamatin, mereka semua mati. Nah, karena salah satu anggota keluarga itu nggak ada, which itu si Jasmine, jadi polisi juga mengkhawatirkan si Jasmine. Jadi mereka mencari si Jasmine ini ada di mana, sebelum mengetahui sebenarnya pelaku utamanya ya si Jasmine itu sendiri. Nah, pas ditemuin, Jeremy dan Jasmine ini berada jauh dari rumah si Jasmine. Nah, akhirnya Jasmine sama Jeremy didakwa atas 3 dakwaan pembunuhan. Nah, pas tahun 2007, pas Jasmine ditanya nih kenapa dia tega-teganya membunuh keluarganya sendiri, Jasmine dengan entengnya dia bilang karena dia terlalu sayang sama si Jeremy. Alay ini. Jasmine anggap kalau nggak ada yang bisa ngehalangin hubungannya dia sama si Jeremy, walaupun itu keluarganya sendiri yang ngehalangin. Pokoknya nggak ada penghalang antara hubungan mereka. Jasmine anggapnya gitu. Nah, akhirnya si Jasmine ini mendapat hukuman 6 tahun di penjara anak atau penjara remaja dan 4 tahun masih dalam pengawasan di community. Sedangkan si Jeremy pada tahun 2008 dia dapat hukuman seumur hidup, yaitu 25 tahun penjara. Walaupun udah di dalam penjara nih, Jasmine sama Jeremy masih kirim-kiriman surat, coy. Mereka berdua juga janji satu sama lain kalau mereka bakal nikah setelah mereka keluar dari penjara. Nah, pada tahun 2016 Jasmine udah dibebasin dari penjara, dan mereka juga berharap supaya Jasmine gak melakukan hal-hal yang membahayakan sekelilingnya lagi. Nah, itu dia 2 cerita tentang psikopat kecil, bocil-bocil psikopat yang umurnya masih 11 tahun tapi udah ngebunuh orang-orang. Padahal mereka tuh masih kecil-kecil, masih umur 11 tahun. Aku pas umur 11 tahun tuh masih jalan-jalan di sawah, main hujan-hujanan, nyolong mangga tetangga, maaf tetangga. Buat ngerujak gitu sama temen-temen, masih manjat-manjat pohon. Tapi mereka udah ngelakuin pembunuhan. Astagfirullahaladzim. Semoga gak ada lagi ya kasus-kasus pembunuhan di manapun gitu, baik oleh anak kecil, oleh ya pokoknya semoga semua manusia itu otaknya jangan ngelakuin kejahatan apapun lah. Semoga kalian terhibur, atau pokoknya semoga kalian menikmati video aku kali ini. Semoga kalian juga bisa mengapresiasi aku dengan cara share, like, komen, subscribe di channel aku. Channel aku udah ganti nama loh jadi Queen Acini. Gak apa-apa ya. Bye bye.